Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadis aksi demonstrasi ini diilhami selama dinas di Saudi Arabia, sering diejek apa masyarakat muslim Indonesia itu, dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Itu yang saya dengar. Kebetulan di sana ada edaran demo itu hukumnya haram. Setelah saya baca edaran ini, sayang tidak ditunjukkan dalil Qur'annya seperti apa, dalil hadisnya seperti apa, tapi murni menggunakan kaidah pemikiran. Demo itu identik dengan rame-rame, kumpul-kumpul yang endingnya masalahnya tidak ada, yang ada hanya mafsadah. Maka menurut kaidah berpikir, kalau mudaratnya itu banyak, semestinya harus dihindari. Itu dasar hukum yang digunakan. Jadi bukan Quran, bukan hadis. Oleh sebab itu saya berani berkomentar. Anda melarang demo itu punya dalil enggak? Berani saya. Karena edaran itu tidak menunjukkan dalil Quran dan hadis. Diam mereka. Kalau dasar hukumnya pemikiran kaidah, kumpul-kumpul gitu itu maslahatnya tidak ada, yang ada mudarat. Nah, di sana itu hampir setiap sepak bola mesti tukaran naik. Gimana kalau sepak bola juga diharamkan gitu? Sama-sama dasarnya mafsadahnya lebih banyak. Ya tidak mungkin lah diharamkan, wong hobinya sepak bola. Ya sama dengan Pak Yai, tidak mungkin lah memfatwakan merokok haram. Wong Kiai hobinya ngerokok itu ceritanya. Di luar dugaan ada demo besar-besaran di Riyadh, breaking news. Saya tanya, tuh di Riyadh sedang terjadi demo besar-besaran. Ternyata apa yang didemo? Adanya kebijakan wanita boleh nyetir sendiri, sehingga hari-hari itu selalu terjadi banyak tabrakan. Reteng kiri, belok kanan, tower. Sekarang sudah ada aturannya. Reteng kiri ke kanan kena denda 500.000. Tapi belum saya tanda tangani. Itu ceritanya. Kaget dapat YouTube
dari teman-teman Indonesia. Orang demo itu kayak masyarakat kebun binatang katanya. Masya Allah. Saudaraku, kalau kita tidak mau demo, tolonglah jangan menyalahkan orang yang demo. Tahu nanti kalau hasil demonya betul-betul bisa terjadi, kan kemaslahatannya untuk kita semua. Mungkin ada di antara kita yang tidak mau istighosa, bahkan mungkin membid'ahkan istighosa. Silakan, itu hak Anda. Tapi tolong jangan suka menyalahkan orang yang istighosa. Doanya bagus-bagus. Kalaulah doa mereka diterima, toh yang kita juga dapat kemaslahatan. Apalagi ada payung hukumnya. Mudah-mudahan doa orang banyak itu lebih diijabahi daripada doa orang sedikit. Misalnya begitu. Enak. Mudah-mudahan doa orang banyak itu lebih diijabahi daripada doa orang sedikit. Misalnya begitu. Enak, santun, bijaksana, tidak mengundang emosi. Itu ceritanya. Terkejut saya ketika ditanya, lah kenapa Muslim Indonesia suka demo gitu? Maka saya menjawabnya menarik. Anda yang bilang kita ini harus mengikuti ulil amri. Pintu gerbangnya seperti itu. Ditemukan misalnya surat Al-Quran Al-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Dan Anda kan yang mendoktrin pemerintah itu adalah ulil amri. Benar. Ketahuilah ulil amri di negara kami mengizinkan kok masyarakatnya demo. Kok sampean yang ribut? Jadi ulil amri yang wajib kami taati itu mengizinkan masyarakatnya apa? Demo. Sampean kok ribut? Jadi mereka demo itu dalam rangka mengikuti ulil amri. Bingung mereka. Itu kalau diyakini pemerintah itu ulil amri. Karena banyak yang tidak mengakui pemerintah itu ulil amri, khususnya pemerintah kita. Kenapa? Bicara ulil amri itu semestinya bicara kekhilafaan dulu, baru nanti muncul yang namanya ulil amri. Ulil amri itu bukan lembaga. Ulil amri itu mestinya individu. Maka kita punya ulil amri Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itulah karena beda pandangan kan nanti beda kesimpulan. Bab ada yang mendefinisikan pokoknya pemimpinnya sholat, itu sudah masuk kategori ulul amri, itu hak Anda. Tapi orang lain juga punya pendapat yang berbeda. Memang pendapat intelektual yang paling benar. Misalnya begitu. Ada lagi dalil dari Anas bin Malik.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengar dan taati siapa? Ulil amri. Wa istamil alaikum abdun habasyun, walaupun yang menjabat itu adalah hamba dari suku Habsyi, karena ra'sahu zabiba, rambutnya, kepalanya itu kayak kismis misalnya, begitu. Tidak ada masalah kalau dia sudah menjadi ulil amri, mestinya tetap ditaati. Kemudian ada lagi hadis Irbad bin Sariyah, Masya Allah, panjang sekali hadisnya. Ceramah Rasul yang diduga ini adalah ceramah wada, ceramah perpisahan. Ingin Rasulullah menyampaikan yang terakhir kali. Intinya, wa usikum bis-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan selalu taat kepada siapa? Ulil amri. Wa in ammaru alaikum, walaupun yang memimpin kalian itu abdun habasyun, budak dari Habsyi, tidak ada masalah selagi dia kapasitasnya sebagai ulil amri. Pertanyaannya, apa korelasinya dengan demo? Apakah ketaatan itu berarti tidak boleh demo? Itu yang menjadi diskusi. Taat oke, demo masalah lain. Ada juga di dalam diskusi itu yang berdasarkan dengan firman Allah terkait dengan cerita bagaimana Musa menghadapi Fir'aun, penguasa yang begitu zalim itu, tetap dibimbing oleh Allah agar apa? Bertutur kata yang baik, bertutur kata yang santun. Berdalil dengan ayat ini, dikritik oleh teman saya sendiri, nggak bisa berdalil dengan satu ayat, lupa terhadap ayat yang lain. Dakwah para rasul itu betul ada yang santun kayak Musa, tapi lihat yang namanya Ibrahim itu, waduh, radikalnya Masya Allah. Ya bergantung kepada kondisi. Nah, kenapa kok Fir'aun, Musa itu disuruh baikan kepada Fir'aun? Ya maklumlah, Musa itu kan sejak kecil di bawah asuhan keluarga Fir'aun. Sejak bayi di bawah asuhan keluarga Fir'aun. Ya pantas dakwah kepada bapak itu harus santun. Jadi meletakkan ayat secara proporsional. Saya temukan lagi demo para wanita kepada Rasul. Ini hadisnya, hadis-hadisnya saya lampirkan di belakang. An Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala, Iyas cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah, kalian jangan memukul para wanita hambanya Allah. Ini ada asbabul urut, ada asbabul urutnya. Asbabul urutnya, para wanita Quraisy dulu itu taat-taat,
sebelum diajak hijrah menuju kota Madinah. Begitu diajak hijrah ke kota Madinah, terkontaminasi dengan wanita ahli kita, sehingga para wanita sudah mulai berani kepada suami. Itu cerita awalnya. Maka Rasul mengeluarkan instruksi boleh memukul istri, boleh. Nah, karena ada instruksi seperti itu, enak sekarang laki-laki istrinya macam-macam sikat. Iya, Pak. Nah, karena wanita ini merasa diperlakukan seperti itu, demo mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti pada intinya mereka mengadukan kepada Rasul bahwa para suami ini memukul nisa'ahum, para istrinya. Tuh, fa'atan nisa'un, maka wanita-wanita kasir yang banyak sekali. Oh, demonya bukan sedikit ternyata. Kemeruduk para wanita itu yastaqina dzarba, mengadu kepada Rasul kalau suaminya suka memukul. Demo apa tidak ini? Demo. Masya Allah, sejak itulah keluar instruksi baru, boleh memukul tapi ghairu mumarrah. Ada yang menerjemahkan tidak sampai kena tulangnya, ya mungkin pukulan cubitan sayang, atau pukulan dengan peringatan unggah apa, pukulan dengan sindiran. Nah, pukulan dengan sindiran bagi wanita lebih sadis daripada pukulan secara fisik. Itu ceritanya. Sehingga orang-orang yang mengadakan demo itu punya dalil, misalnya menggunakan surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau perintah ma'ruf enak, aman. Wah, ketika yanhauna 'anil munkar, Rasul nanti menjelaskan siapa yang bisa merubah dengan tangan, silahkan rubah dengan tangan. Ini kan tampaknya Masya Allah radikal banget. Walaupun ada yang memahami tangan itu sebuah kekuasaan. Artinya dengan kekuasaan dia bisa memberikan yang namanya ancaman. Kalau ente betul-betul korupsi, wah, tak buat melarat. Sayang undang-undangnya belum diteken juga. Misalnya begitu, saya buat miskin semiskin-miskinnya, misalnya tuh dengan tangan. Kalau masih tidak mampu, silahkan dengan lisan. Apa salahnya kita gemerutu kepada ulil amri untuk memberi masukan agar mungkin merubah kebijakan lah, atau membuat kebijakan untuk kemaslahatan bersama. Kalau masih tidak mampu, ya dengan hatinya kita doakan, mudah-mudahan ada perubahan. Sudah deklarasi? Sudah. Itu ceritanya begitu. Jadi bergantung bagaimana kebijakan kita untuk merubah kemungkaran. Ada lagi surat Al-Anfal
Wah, ini keras sekali. Wa aiddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan untuk menghadapi mereka yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, perlu mendapatkan pelajaran. Kemudian mencoba dengan dalil Abu Sa'id Al-Khudri. Wah, ini yang masyhur di mana-mana ini. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min a'dhamil jihad, termasuk yang paling agungnya masalah jihad, kalimatu adlin inda sultan jahil. Berani menghadap penguasa yang zalim untuk mengatakan kedolimannya. Gak berani sendiri, yuk ambek konco. Jadi tolong dengarkan dulu pendapat orang lain. Jangan-jangan orang yang demo jauh lebih baik daripada yang tidak demo. Melihat kemaksiatan hanya berdoa saja, tidak ambil tindakan seperti Ibrahim, seperti pembantaian yang namanya patung. Itulah ceritanya. Takaran setiap orang berbeda-beda. Kalau tindakan radikal itu Anda anggap kurang santun, itu hak Anda. Tapi tolong jangan menyalahkan orang lain. Mungkin kondisi yang membuat mereka itu berbuat apa? Radikal. Jadi tidak semua radikal itu jelek. Kalau ditempatkan pada porsinya, mudah-mudahan mendatangkan kemaslahatan. Kita memang ingin di jalur yang santun, yang bagus, sehingga bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ingin kita begitu. Tapi tidak semua orang punya pemikiran seperti itu. Itu gambarannya. Bapak Ibu, saya tulis, saya yakin nanti akan ada tambahan lagi hadis-hadis yang mungkin melarang demo, atau hadis-hadis mungkin yang mendukung demo. Dari paparan seperti ini tadi saya katakan, tolong kalau ada di antara jamaah yang tidak suka demo, jangan menyalahkan orang yang demo. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain, dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut orang lain. Tak elok melihat orang lain dengan kacamata sendiri. Tanyakan, kenapa kalian berbuat gitu? Siapa tahu mereka punya dasar hukum, justru kita yang belum tahu. Pesan Allah, jangan suka mengolok-olok orang lain. Boleh jadi orang yang kamu olok-olok jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Peringatan seperti itu harus diwaspadai agar tidak terjadi kita ini menyakiti orang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.